Ya, selamat siang. Sekarang ini saatnya siang. Selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat keranjang takakura. Nah, sebelumnya kan kita jelaskan apa sih keranjang takakura itu. Keranjang takakura adalah suatu metode pengomposan sederhana skala rumah tangga. Jadi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah, kita bisa mengolah kompos, mengolah limbah organik yang ada di rumah tangga masing-masing untuk dijadikan kompos. Apa sih pentingnya pengolahan kompos itu? Nah, ini yang perlu kita sedikit merubah mindset kita bahwa sebenarnya adalah limbah itu, kalau mindset kita masih limbah adalah sampah, itu akan merugikan lingkungan. Coba kita ubah mindset kita bahwa limbah adalah sumber daya, di mana limbah tersebut bisa kita manfaatkan, bisa kita tingkatkan nilai kemanfaatannya. Jadi bisa kita manfaatkan lagi sehingga lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih asri, dan juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Nah, salah satunya yaitu kita mengolah limbah organik yang ada di rumah tangga. Banyak cara sebenarnya untuk pengolahan limbah organik skala rumah tangga atau skala komunitas atau skala komunal yang lebih besar. Nah, ini salah satu caranya, salah satu opsi. Bisa saudara-saudara praktekkan juga metode yang lain bebas di rumah masing-masing, cuman ini adalah salah satu opsi. Oke. Nah, saya jelaskan. Ini adalah beberapa perangkatnya yang ada di keranjang takakura. Salah satunya adalah keranjangnya. Keranjangnya itu harus berpori, berlubang-lubang. Tujuannya apa? Agar terjadi sirkulasi baik di dalam keranjang takakura. Karena dalam metode keranjang takakura kita memanfaatkan pengolahan limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme aerob. Jadi ada dua prinsip pengolahan limbah itu sendiri, yaitu pengolahan secara aerob dan juga anaerob. Aerob adalah kita memanfaatkan mikroorganisme yang membutuhkan sirkulasi udara atau oksigen. Jadi di situ dengan adanya sirkulasi udara yang baik, maka mikroorganisme itu akan berkembang dengan baik. Beda lagi dengan anaerob, adalah mikroorganisme yang tidak terlalu membutuhkan sirkulasi udara. Jadi posisinya harus biasanya itu ada airnya. Kalau bahasa Jawanya itu kecempeng, Pak, kecempeng gitu. Harus basah. Ya, itu namanya anaerob. Nah, untuk prinsipnya takakura itu adalah aerob. Tuh, jadi makanya kita kenapa perlu harus menggunakan keranjang yang berlubang. Salah satunya itu biar sirkulasi udaranya baik. Kemudian material yang kedua itu ada kedus. Nah, kenapa sih kita pakai kedus? Alasannya adalah mudah didapatkan, bisa didapatkan di sekitar rumah kita. Kemudian kedus itu adalah punya pori-pori. Jadi sirkulasi udara tetap baik. Bisa juga diganti dengan karpet kalau yang nggak punya karpet biar lebih awet. Cuman kita memanfaatkan kedus biar memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar rumah kita. Fungsinya adalah sebagai cover di dalamnya. Jadi karena keranjangnya ini berlubang, biar komposnya itu tidak keluar, maka di coveri dengan kedus. Seperti ini. Cover seperti ini di dalamnya, biar kompos naturnya tidak keluar ke luar keranjang. Dia kurang lebih seperti ini covernya nanti, ya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah bantal sekam. Contohnya nanti seperti ini. Kita buat seperti ini bantal sekamnya. Ini fungsinya adalah
kita taruhkan ini di bawah, di dasar sendiri keranjang, sama di atas. Fungsinya yang di bawah itu sebagai penampung air lindi. Biasanya itu kalau limbah organik itu punya terlalu basah, itu akan mengeluarkan air. Nah, air itu namanya air lindi. Nah, fungsinya ini yang di bawah, di permukaan itu sebagai penyerapnya. Jadi buatnya itu terdiri dari yang apa ini, insect net. Yang hijau ini insect net, isinya itu adalah sekam padi. Tuh, kita taruh di bawah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian baru kita isi dengan starter kompos. Fungsinya apa? Starter kompos ini ya sebagai bahan tempat berkembang biaknya bakteri atau mikroorganisme, dan juga sebagai bahan untuk kita mencampur limbahnya untuk nantinya akan dijadikan kompos. Kompos. Isinya menyesuaikan dari tempatnya, cukup diisi separuh bagian dari keranjang. Nah, kita ratakan kurang lebih separuh isi bagiannya, isi bagian keranjang. Atau kurang lebih kalau pakai keranjang ini dengan volume ini itu sekitar 5-8 kilo. Tuh. Kemudian tinggal kita, nah ini fungsi yang apa itu bantal sekam yang di atas. Fungsinya adalah untuk menyerap. Biasanya kalau aktivitas mikroorganisme itu akan mengeluarkan asap. Asap itu yang akan bikin bau. Nah, fungsinya yang bantal yang di atas itu adalah untuk menyerap asap tersebut. Jadi apa itu, keranjang Takakura ini akan tidak menimbulkan bau. Tuh. Kemudian kita juga punya kain. Kain ini fungsinya adalah untuk menutup di bagian atas. Fungsinya apa? Agar waktu keranjang ini digunakan, biasanya kan ada hewan-hewan yang bertelur. Nah, fungsinya ini untuk menangkap telur itu biar tidak masuk ke dalam komposternya, dalam starternya. Jadi di dalam akan aman dari belatung, dari hewan-hewan itu. Jadi gitu. Kemudian cukup kita tutup dengan cover keranjangnya. Oke, selesai. Ya. Demikian proses pembuatan keranjang Takakura. Saudara-saudara bisa memanfaatkan semua yang ada di sekitar rumah. Nggak harus keranjangnya harus bentuknya seperti ini, nggak harus. Kemudian kainnya itu bisa pakai kain bekas, bisa pakai sarung bekas atau mungkin daster. Nah, itu bisa dipakai. Tuh, jadi semuanya bisa didapatkan di sekitar rumah kita. Jadi monggo di rumah bisa mengolah limbah organiknya untuk dijadikan kompos. Ya, siap digunakan. Terima kasih.